Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Hari ini kita bergeser lagi ke turnamen online Olympic Esports Seri 2023 yang memainkan trial ke-7 dan trial 8-nya kawan. Dimana trial ke-7 ini dimenangkan oleh Alexis Sarana. Alexis Sarana ini sempat dikalahkan oleh Karu Nakamura di trial sebelumnya kawan. Dan akhirnya dia berhasil untuk lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan Anton Denchenko. Tentu saja kawan, para pemain atau 4 pemain ini harus melewati babak Swiss terlebih dahulu sebelum diambil 4 besar dan kemudian berlanjut babak knockout seperti ini kawan. Di trial ke-7 ini Alexis Sarana lolos kawan ke babak berikutnya, dan untuk trial ke-8-nya kawan ini dimenangkan oleh seorang international master kawan, yaitu Emim Ohayan, pecatur asal Armenia, setelah mengalahkan kandidat master asal Amerika kawan. Dan ini cukup menarik kawan, kandidat master ini sampai mencapai partai final di babak knockout. Sebelumnya dia mengalahkan Sam Saklan kawan. Di babak sebelumnya setelah berhasil lolos 4 besar di babak Swiss, dia bertemu dengan Sam Saklan dan dia mengalahkan Sam Saklan dengan 2 kali kemenangan dari 3 game yang mereka mainkan. Kita akan ulas 2 gamenya kawan. Satu game nanti hanya fokus di permainan end gamenya saja, dimana nanti kita akan melihat permainan kuda plus gajah untuk menskakmat lawan. Dan satu lagi di babak ketiga nanti kita ulas. Oke, sekarang kita ke papan analisisnya kawan. Kita lihat permainan Super Grandmaster Sam Saklan melawan kandidat master dalam permainan 3 menit plus increment 2 detik pada game pertama kawan. Game ini saya skip langsung pada langkah ke-84, dan di sini Sam Saklan pegang putih hanya menyisakan kuda dengan rajanya saja kawan. Sedangkan kandidat master ini masih punya kuda, gajah plus 1 pion, tentu dalam posisi unggul, dalam posisi kemenangan. Kalau kalian pegang hitam, kelanjutannya seperti apa kawan? Karena sekarang giliran hitam langkah. Di game aslinya dia menyerahkan pion A4 kawan. Tapi kalau kalian ingin pilihan terbaik adalah menunggu saja kawan, bermain dengan gajah D5. Tentu petak-petak terang ini sudah dikuasai oleh kuda hitam. Dan coba lihat pada posisi ini akan memaksa kuda ini bergerak kawan. Tapi dia sudah tidak punya tempat pelarian lagi. Kuda dapat dipastikan tewas. Tapi mungkin dalam posisi panik kawan, hanya tersisa 18 detik saja, sedangkan Sam Saklan masih punya 1 menit lebih. Di sini tadi dia menyerahkan pion kawan dan diambil oleh Sam Saklan, berharap dengan permainan endgame kuda plus gajah tidak bisa membuat skakmat, tapi nyatanya bisa kawan. Setelah ambil kuda putih, di sini Raja Putih bergerak ke peta A2. Raja hitam ke C3 membatasi pergerakan Raja Putih kawan. Dan di sini Raja naik ke peta A3 dan selanjutnya kuda ke B2. Ini memaksa Raja Putih kembali ke A2. Kuda bergerak lagi ke peta D3 dan Putih atau Sam Saklan memilih rajanya mundur ke peta A1. Sama kawan, idenya nanti hampir sama. Kalaupun nanti ingin bergerak maju ke atas, nanti pergerakan Raja Putih ini akan digiring sampai ke pojok lagi. Dan nanti akan kita lihat skakmat di pojok kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi jika pergerakan Raja Putih ini naik ke atas. Hampir sama nanti idenya. Gajah mungkin ke peta D5. Kalaupun naik nanti ke peta A4, Raja nanti akan tetap digiring ke pojok kawan. Apakah pojok 8, pojok A1, nanti hasilnya sama saja kawan. Di pojok-pojok ini nanti Raja masih bisa kena skakmat. Raja mundur ke A1, kemudian kuda B4 membatasi pergerakan Raja agar tidak naik ke peta A2 kawan. Dan ini memaksa Raja bergeser ke B1, kuda manuver lagi ke peta C2. Dan di sini Raja kembali ke A2 kawan. Mondar-mandir saja berharap tidak bisa kena skakmat, tapi ada gajah D5 skak. Ini memaksa Raja kembali ke B1 karena ruang-ruang gelap ini sudah dikuasai oleh hitam kawan. Kemudian di sini gajah ke C4 membuat langkah menunggu agar Raja ini bergerak ke peta C1. Langkah paksaan kawan, tak ada peta yang lain. Raja C1, gajah A2. Di sini Sam Saklan menyerah di langkah ke-93. Oke, kita lanjutkan sampai skakmat. Bagaimana cara menskakmat Raja dengan kuda plus gajah. Mungkin admin sendiri akan bingung jika berhadapan dengan situasi seperti ini kawan. Ya sekarang enak, admin di Batu Engine jadi bisa menemukan langkah-langkah terbaik. Tapi kalau menemui situasi realnya, mungkin admin juga akan bingung mau kemana kedua perwira ini akan melangkah. Langsung saja kawan, ini memaksa tadi pergerakan Raja Putih ini bergeser ke kanan ke D1. Di sini kuda bisa lompat ke D4 kawan.
Kalau bergeser lagi ke C1, maka ada kuda E2. Memaksa bergeser lagi ke petak D1. Raja hitam kalian geser kawan untuk sampai bergeser ke sisi kanan. Lagi-lagi kawan, raja putih terpaksa bergeser ke kanan. Kemudian raja ini kalian geser lagi ke kanan kawan. Kalau raja putih bergeser ke kiri, ingin mondar-mandir ke petak terang, ada gajah yang memaksa raja putih akan bergeser lagi kawan. Dan di saatnya kuda kalian lompat lagi mencari posisi yang bagus ke petak F4. Ini memaksa raja putih bergeser ke kanan ke F1 dan di sini kalian bisa bergerak gajah ini ke D1 ataupun membuat pergerakan gajah ini mundur ke petak E6 kawan, membuat langkah menunggu. Kalaupun raja bergeser ke petak gelap lagi, kalian buat langkah menunggu juga untuk membatasi pergerakan raja putih kawan ke petak terang. Nanti agar sampai pojok bisa mati di pojok. Memaksa raja bergeser lagi ke petak F2, ada gajah E2 skak. Kalau di sini bergerak ke petak E1, satu langkah skak mat kawan, kuda G2 skak mat. Jadi memaksa bergeser ke kanan ke G1, kemudian kalian kejar dengan raja ke F3 dan raja putih hanya tersisa petak H1 ataupun petak H2. Kalau kalian memilih ke petak H1 kawan, maka hitungannya 3 langkah berikutnya skak mat. Raja ini akan tetap ke petak G3 dan di sini raja akan terpaksa ke petak gelap G1 dan bisa kalian kejar dengan kuda H3 terpaksa ke H1 raja putih dan skak mat kawan. Kalau tadi raja ini memilih ke petak H2 terlebih dahulu, maka bisa kalian kejar atau hadang terlebih dahulu dengan raja F2. Sudah tidak ada tempat bagi raja ini bergerak lagi kawan ke petak-petak ini, dia terpaksa ke H1 dan di sini kawan kalian melangkah raja ke G3 terlebih dahulu dan memaksa lagi raja ke petak gelap dan di sini kalian eksekusi di langkah berikutnya dengan kuda H3 dan di eksekusi terakhir gajah F3 sudah skak mat kawan. Cukup ribet juga kawan, cuma intinya bagaimana raja putih ini kalian giring ke pojok, jangan sampai dia melintas dari baris kedua sampai pusat, bikin ribet. Kalau nanti raja ini sampai lepas naik ke baris kedua sampai ke pusat, prinsipnya seperti itu untuk men-skak mat. Sekali lagi kalau admin juga menemui situasi seperti ini, mungkin admin juga kelabakan untuk men-skak mat raja putih ini kawan. Oke, kita ke game berikutnya kawan. Jadi Samsaklan pada game pertama kalah oleh kandidat master. Dan di game kedua akhirnya Samsaklan membalas dan akhirnya memaksa game yang ketiga. Pada game yang ketiga kembali Samsaklan pegang putih kawan. Dia bermain dengan pion D4, pion D5, pion C4, Queen's Gambit. Gambit diterima. Pion E3 dan kuda F6 merupakan pilihan utamanya kawan, tapi memilih pilihan nomor 2 dengan pion E5. Berharap diterima kawan dan terjadi pertukaran menteri. Di sini jika kalian menerima tantangan putih ini, hitam akan menukarkan menterinya sesegera mungkin kawan. Ataupun melakukan pergerakan kuda C6, tapi yang pasti akan menukarkan menteri ide bermain dengan pion E5 ini. Kalau kalian memilih jalur utamanya dengan kuda F6, biasanya adalah gajah ambil pion C4, pion E6 kalian mainkan agar gajah segera keluar kuda F3 dan kalian serang dengan pion C5, rokade putih, kalian persiapkan pion A6 untuk dukungan pion B5 kawan. Pion B3 ataupun pion pukul pion bisa kalian lanjutkan di sini ataupun pengembangan kuda B ke D2 juga bisa jadi pilihan. Variasi ini sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, nggak apa-apa kita ulangi lagi agar ingatan kita semakin tajam kawan, agar tidak lupa terus kalau menemui permainan Queen's Gambit accepted. Pion E5 dimainkan oleh kandidat master dan di sini gajah ambil pion C4, kuda C6 dan berlanjut kuda F3. Pion didorong maju, ganggu kuda, mundur ke D2, menteri keluar ke petak G5, dan di posisi ini kawan, kebanyakan di game-game terdahulu itu kuda ini ambil pion E4 kawan, melepaskan pion G2. Menurut Stockfish, pion G3 yang dimainkan oleh Samsaklan ini tidak kuat kawan. Tadi kalau kuda ambil pion E4, menteri ambil pion G2 ancam benteng, kuda bisa mundur ke G3 untuk melindungi benteng, biasanya menteri langsung keluar kawan, dan di sini kalian bisa melanjutkan dengan kuda C3 untuk melanjutkan pengembangan, ataupun gajah ke D2, gajah mundur ke petak F1, tempo serang menteri terlebih dahulu, bisa kalian pilih. Samsaklan memilih dengan pion G3, melanjutkan pengembangan kuda F6, dan di sini melanjutkan pengembangan kuda C3, menteri mundur ke petak G6 kawan untuk membackup pion dari ancaman 2 kuda putih ini dan di sini pion H3 lanjut Samsaklan
untuk mencoba mencegah pergerakan gajah kawan ke petak terang G4 ini. Gajah D6 melanjutkan pengembangan persiapan rokade, dan di sini Stockfish menyarankan kuda ini bergerak ke pusat kawan untuk mencoba menantang pertukaran. Gajah mundur ke petak F1, pion A3 bisa jadi pilihan. Di sini Samsaklan takut akan pergerakan gajah bersama menteri kawan. Coba pressure petak G3, dia mendorong pionnya maju ke G4. Pion H5, tantang kandidat master dan ditolak. Pion ini diserahkan di petak G5, diambil oleh menteri. Kemudian di sini pilihan terbaiknya bagi putih adalah pion ini langsung diambil saja karena sudah ditinggal menteri. Mungkin ide pengorbanan pion di G5 tadi seperti itu. Tapi di sini Samsaklan tidak melanjutkan idenya untuk ambil pion ini. Dia menggeser raja ke F1. Menteri ke petak H4. Raja bergeser lagi ke E1, dan di sini harusnya bisa juga dimanfaatkan oleh hitam dengan langkah mengamankan raja rokade sesegera mungkin meninggalkan lajur pusat kawan, ataupun juga dengan gajah ini bergerak ke petak G4 juga bisa jadi pilihan. Kalau disikat oleh pion, menteri ambil benteng di sini kawan, dan nanti ada opsi juga rokade panjang ataupun pendek, tapi memilih dengan menteri kembali ke G5. Menteri ke E2. Di sini hitam bisa melanjutkan dengan rokade, bisa jadi pilihan, atau mengeluarkan gajah ini ke petak F5, perkuat posisi pionnya ini kawan, tapi memilih dengan langkah kuda B4 untuk mencoba menusuk kawan. Di sini ada ancaman skak garbuan, raja bergeser ke D1. Rokade dipilih oleh hitam, kemudian pion A3 untuk mengancam kuda, dan kuda mundur ke C6. Bagusnya kuda ini mundur ke petak D5. Masih cukup kuat peta ini kawan, ada dukungan dari kuda atau saudara dan bersama menterinya. Tapi memilih dengan mundur ke petak C6, dan di sini Samsaklan memilih langkah menteri ke F1. Pada posisi ini kawan, masih ada kesempatan untuk ambil pion yang di sini, tapi yang terkuat adalah bermain dengan pion F3. Tapi memilih mundur ke petak F1. Di sini cukup aneh langkah-langkah dari Samsaklan tadi kawan, membuat langkah raja ini bergeser terus sehingga rajanya sudah tidak mempunyai kesempatan rokade, dan adanya pion hitam ini kawan cukup mengganggu area pertahanannya. Kita lihat saja di langkah berikutnya seperti apa. Gajah berkembang ke F5, perkuat posisi pion E4-nya, dan sudah saatnya pion ini didorong diadu kawan. Tapi memilih dengan pion B4 terlebih dahulu. Kalau kalian mendorong pion ini, mungkin menteri akan ambil pion E3. Kalian lanjutkan pertukaran pion F pukul pion E4 dan terjadi baku hantam di sini kawan. Baku hantam perwira di sini. Menteri ambil pion D4 skak. Kalian blokade dengan menteri di D3. Pilihan Stockfish kawan. Mungkin kalian tertarik dengan variasi itu. Tapi memilih dengan pion B4 dan benteng ini segera digeser ke lajur pusat. Pilihan Stockfish tapi memilih dengan pion A5. Ditolak pion B5. Kuda mundur ke E7, dan di sini ada kesempatan menggeser benteng ke lajur G kawan. Nanti diikuti menteri menciptakan ancaman skakmat. Mungkin pion G6 akan dimainkan, atau kuda ini lompat ke petak G6. Bisa jadi antisipasi dari hitam. Tapi memilih dengan pion A4, menyolidkan rantai pion, menghentikan posisi pion hitam di sisi kiri. Gajah B4 ancam kuda. Kuda mundur ke E2, dan kuda E lompat ke D5, mencoba menantang pertukaran kawan. Tapi ditolak, memilih raja bergeser ke C2. Ada pion C6 menantang pertukaran pion, diterima oleh Samsaklan. Diambil balik oleh pion B. Perkuat posisi kuda, rantai pionnya nanti kawan, dan membuka lajur B berikutnya kalau terjadi pertukaran gajah sikat kuda. Di sini ada kesempatan benteng segera dikeluarkan kawan. Tapi Samsaklan masih belum mau, memilih kuda ke G3. Dan langsung disikat oleh menteri kawan. Ini adalah bentuk pengorbanan sementara. Karena setelah diambil balik oleh pion F, kuda ambil pion E3. Untung satu pion kawan. Coba lihat. Hitam untung satu pion di sini. Dan ada benteng B8. Persiapan discover check atau open skak. Raja A2. Gajah C3 ancam benteng. Benteng dibiarkan saja. Dia melangkah kuda E3. Sama-sama membuat ancaman tapi kepada gajah. Di sini tadi jika kalian mempertahankan benteng ke lajur B kawan untuk menantang pertukaran benteng, hitam akan meladeninya. Setelah itu kawan, di sini pion akan didorong maju ke E3, discover check. Raja bergeser ke A2, selanjutnya pion ini akan didorong terus kawan. Dan jika diambil oleh gajah, gajah terang punya kesempatan skak di peta E6.
raja terpaksa ke B1 dan bentengnya keluar ke petak B8 skak. Malah mempercepat para perwira hitam aktif untuk mengejar raja putih ini. Bergerak ke petak D2, di sini gajah ambil pion yang ada di petak D4. Memilih dengan mengorbankan pertukaran kawan, bentengnya ditinggal, memilih kuda E3, gajah ambil benteng A1, kuda ambil gajah F5, gajah kembali ke C3, dan di sini gajah berkembang ke F4. Keluar lagi kawan, ancam benteng, benteng bergerak ke B2 skak, bergeser ke A3 untuk menghindari discover, bahaya kawan kalau bergerak ke A1, bergerak ke peta A3, dan benteng digeser ke lajur F ke F2. Coba nanti mungkin ancam gajah di sini kawan, ataupun kuda yang ada di belakang. Benteng satunya juga siap keluar nanti kalau gajah ini sudah tidak ada kawan. Benteng D1 terlebih dahulu, dan di sini pion G5 usir gajah kawan agar tidak menghalangi pergerakan bentengnya nanti, dan kudanya pun dalam ancaman. Kuda ke H6 terlebih dahulu skak, raja G7. Pion diambil oleh gajah sekaligus melindungi kudanya. Sudah tidak ada lagi yang menghalangi petak B8 kawan. Benteng B8 menciptakan ancaman serius, ancaman skakmat. Di sini gajah mundur ke E3, gajah B4 skak, raja bergerak ke B3, dan gajah D2 open skak. Di posisi ini Samsaklan menyerah karena di langkah berikutnya jelas gajah ini tewas kawan oleh gajah gelap hitam ini. Tak perlu saya lanjutkan lagi, ancaman skakmat masih jauh. Terserah kalian melangkah kemana kawan, apakah ke peta A3 kembali ataukah ke peta C2 di sini. Kalaupun ke peta C2 di sini kawan, ya jelas di sini gajah akan pukul gajah terlebih dahulu, open skak lagi kawan. Kalian kehilangan tempo. Untuk amankan diri, jika tidak ingin kena tempo ya bergeser saja ke peta A3. Tapi tetap gajah kalian tewas kawan, kalian kalah perwira lagi. Kuda juga sudah tidak bisa lompat kemana-mana. Kuda ini juga dalam ancaman tewas juga kawan. Oke, itulah kawan, 2 game dari kekalahan Samsaklan yang dikalahkan oleh seorang kandidat master yang elo ratingnya jauh di bawah Samsaklan kawan, yang selisih elo ratingnya sekitar 450-an kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, terutama permainan endgame untuk men-skakmat raja dengan kuda plus gajah tadi bisa jadi bahan referensi kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.